Halo semuanya, kembali bersamaku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian, Ces? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke, Ces, mohon maaf aku ya. Di 2 minggu ini kita selalu gagal ya kan. Udah 14 hari kita gagal JP, Ces. Dimakan bandot kita ya kan. Seminggu pertama kita makan bandot, 2 minggu kemudian kita yang dimakan ya kan. Kita tidak pernah JP ya, Ces. Tidak apa-apa, di sini aku akan juga memprediksikan 5 tim lagi ya, Cis. Bukan 4 tim, tapi 5 tim kali ini, Cis ya. Oke, masuk kita yang pertama ya. Di sini ada Arsenal melawan Manchester United. Di sini Bandar memberikan puran seperempat, puran setengah, puran lek-lekan dan puran 3/4 nih. Sedangkan di over-undernya, di sini ada over-under 2/3/4, ada over-under 2,5, ada over-under 3 dan ada over-under 2/4 nih, Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya ya. Oke, Ces, di statistiknya kali ini ada 2 pemain Arsenal yang tidak dimainkan, sedangkan di MU ada 4 pemain yang tidak dimainkan, dan 2 lagi masih dipertanyakan nih, Ces. Di pertandingan head-to-head mereka, dalam 5 laga terakhir Arsenal dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan dan 2 lagi kemenangan nih, sedangkan di MU dia berhasil mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 lagi seri dia. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Arsenal ya, Ces, dengan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 2 lagi seri nih ya. Di klasemennya sendiri, di sini Arsenal ada di peringkat 5, sedangkan MU ada di peringkat 6 nih, Ces ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke, Ces, untuk di oddsnya kali ini ya, aku lihat bila kita menahan MU, kita cukup mendapatkan odd minus yang lumayan gede ya kan. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan selisih 1 gol dari MU kayaknya sulit, Cis, karena di puran seperempatnya di sini dia kurang mendapatkan odd minusnya, malah MU hampir mendapatkan minus ya, Cis ya. Jadi di sini aku menyarani kalian untuk mengambil MU, tahan MU, karena orang berpikir ini bakal menang oleh Arsenal kan, Cis. Di sini ada Pogba yang tidak main ya, selaku gelandang yang cukup bagus untuk main di MU ya. Jadi orang berpikiran karena banyak pemain MU yang tidak dimainkan, kemungkinan besar Arsenal bisa menang. Hati-hati, Ces ya, ini jebakan. Aku lebih baik menahan MU di seperempat ya. Sedangkan di over-undernya, Ces, aku lebih milih di under nih. Karena apa? Di under 3, 2/3/4, di 2,5-nya 2/3/4. Di sini hampir mendapatkan odd minus. Apalagi di pertandingan head-to-head mereka itu lebih sering terjadinya over ya kan. Nggak mungkin terjadi over terus, Cis ya. Pasti ada 1 kali match kali ini pasti under, Cis ya. Oke, masuk kita yang kedua. Di sini ada Manchester City melawan Watford. Di sini Bandar memberikan puran 2, puran 2/4 dan puran 2,5 nih. Sedangkan di over undernya, di sini ada over under 3, ada over under 3/4 dan ada over under 3,5 nih, Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Ces, di statistiknya kali ini ada 1 pemain Manchester City yang tidak dimainkan dan 3 lagi masih dipertanyakan ya. Sedangkan di Watford ada 1 pemain yang tidak dimainkan dan 5 lagi masih dipertanyakan nih, Ces. Di pertandingan head-to-head mereka, dalam 5 laga terakhir Manchester City ya, dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 1 lagi kekalahan ya. Sedangkan di Watford dia berhasil mendapatkan 4 kali kekalahan dan 1 lagi kemenangan nih, Ces ya. Di pertandingan head-to-head mereka di sini lebih diungguli Manchester City ya, Cis, dengan 5 kali kemenangan beruntun ya, belum pernah dimenangkan oleh Watford sekalipun, Cis ya. Oke, di klasemen ya, di sini Manchester City ada di peringkat 1, hampir menjuarai Liga Inggris ya, Liga Premier League nih, Cis ya. Sedangkan di Watford di sini ada di peringkat 19 nih, Cis ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke, untuk di oddsnya kali ini aku lebih baik memilih Manchester City ya, Cis. Karena apa? Karena di puran 2, 2/4, bahkan di 2,5-nya saja dia hampir mendapatkan odd minus ya. Apalagi City ini mengharuskan untuk menang supaya bisa menjuarai Premier League ya, Cis ya. Jadi untuk laga kali ini, Cis, aku lebih memilih untuk ambil City di pur 2/4 ya. Sedangkan di over-undernya, aku lebih memilih di over 3/4 nih, Cis ya. Karena apa? Karena dia over 3, 3/4, bahkan di 3,5-nya saja dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar ini bisa terjadi skor dengan 4-0, Cis ya. Kalau kalian ragu ngambil City karena purannya gede, kalian bisa mengambil di over undernya, Cis ya. Oke, masuk kita yang ketiga.
Di sini ada Tottenham melawan Brentford. Di sini Bandar memberikan puran setengah, puran 3/4, puran seperempat, dan puran 1 nih. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2 3/4, ada over under 2 setengah, ada over under 3, dan ada over under 2 seperempat nih, Cis. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, di statistiknya sendiri di sini ada 4 pemain Brentford yang tidak dimainkan, sedangkan di Tottenham ada 3 pemain yang tidak dimainkan nih, Cis. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir Tottenham Brentford dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahan, sedangkan di Tottenham dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi kekalahannya. Di pertandingan head to head mereka di sini lebih diunggul di Tottenham Hotspur dengan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri nih ya. Di klasemen mereka, di sini Tottenham ada di peringkat 4, sedangkan Brentford ada di peringkat 12 nih, Cis. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke, untuk di oddsnya kali ini ya, bila kita ngepur seperempat dan setengah, di sini di setengahnya dia belum mendapatkan odd minus ya, Cis. Sedangkan ditahan 1 3/4 dan setengah, di sini di setengahnya Brentford yang hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar ya di sini untuk selisih 1 golnya saja ya. Di sini bakal susah bagi Tottenham, Cis ya. Tapi aku agak ragu juga main di handicapnya. Tapi kalau kalian suruh memilih, karena aku lebih memilih di pur Tottenham ya. Karena di sini Brentford tidak pernah menang melawan Tottenham ya di statistiknya. Jadi aku lebih memilih untuk ngambil pur, tapi aku agak ragu ya untuk main handicap. Aku lebih menjaminnya untuk main di over undernya saja, Cis. Aku lebih memilih untuk mengambil di over 2/4. Karena apa? Karena di sini Brentford itu cukup bagus main di 5 laga terakhirnya ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah, bisa-bisa draw sama menang ya. Jadi untuk di kali ini, bila Tottenham menang di laga kali ini ya, Tottenham berhasil masuk ke Liga Champions kalau dia bisa bertahan, karena Liga Inggris ini mau habis ya kan. Jadi untuk laga kali ini aku lebih milih di over undernya saja untuk mengambil di over 2/4 nih, Cis ya. Karena di over 2/4, 2/5, bahkan 2/3/4-nya saja itu hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan total gol 3 itu kayaknya cukup bisa di match kali ini, Cis ya. Oke, masuk kita yang ke 4. Di sini ada Venezia melawan Atalanta. Di sini Bandar memberikan puran 1, 1/4, 3/4, dan 1/5 nih. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 3, ada over under 2 3/4, ada over under 3/4, dan ada over under 2/5 nih ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 7 pemain Venezia yang tidak dimainkan, sedangkan di Atalanta ada 3 pemain tidak dimainkan dan 3 lagi masih dipertanyakan ya. Di pertandingan head to head mereka dalam 5 laga terakhir Venezia dia berhasil mendapatkan 5 kali kekalahan nih, Cis. Sedangkan di Atalanta dia berhasil mendapatkan 4 kali kekalahan dan 1 lagi seri ya. Di pertandingan head to head mereka di sini bisa dibilang imbang, Cis ya, dengan 2 kali dimenangkan oleh Atalanta, 2 kali dimenangkan oleh Venezia, dan 1 lagi seri ini ya. Di klasemen mereka, di sini Atalanta ada di peringkat 8, sedangkan Venezia ada di peringkat 18 nih, Cis. Oke, kembali kita ke odds ya. Oke, untuk di laga kali ini, di sini Atalanta cukup besar ngepurnya ya, Cis. Cukup besar ngepur di 3/4 dan 1. Karena dia main di tandang ya kan. Di tandang aja dia berani ngepur besar ya kan. Jadi untuk laga kali ini, Cis ya, aku lebih memilih untuk di handicapnya mengambil di Atalanta pur 3/4, karena ini bakal bisa selisih 1 gol ya, Cis. Jadi untuk laga kali ini aku lebih memilih Atalanta di pur 3/4. Sedangkan di over undernya, Cis ya, aku lebih memilih di over 2/5, Cis ya. Karena di over 2/5, 2/3/4, bahkan 3 yang saya dia hampir mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar di sini untuk mendapatkan selisih, untuk mendapatkan total gol 3 di match kali ini, aku rasa cukup bisa ya, Cis. Karena di pertandingan head to head mereka lebih sering terjadi under ya. Overnya cuma sekali. Jadi untuk laga kali ini orang pasti berpikiran untuk mengambil di under kan. Kalian harus berhati-hati, Cis. Di sini bakal terjadi total golnya itu 3, Cis ya. Kalian bisa mengambil di over 2/3/4 nih, Cis ya. Oke, masuk kita yang kelima. Di sini ada
Inter Milan melawan AS Roma. Di sini Bandar memberikan puran 3/4, puran 1, puran setengah, dan puran 1/4 nih. Sedangkan di over under ya, di sini ada over under 2/3/4, ada over under 2,5, ada over under 3, dan ada over under 2/4 nih, guys. Oke, kita lihat sedikit statistiknya. Oke, di statistiknya sendiri, di sini ada satu pemain Inter yang tidak dimainkan, sedangkan di AS Roma ada 3 pemain yang tidak dimainkan nih, guys. Di pertandingan head to mereka, dalam 5 laga terakhir Inter, dia berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 lagi seri ya. Sedangkan di AS Roma, dia berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 1 lagi kekalahan ya. Di pertandingan head to mereka di sini lebih sering terjadi over dan lebih sering dimenangkan oleh Inter Milan ya, Cis, dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi seri nih, Cis ya. Di klasemen ya, di sini Inter ada di peringkat 2, sedangkan AS Roma ada di peringkat 5 nih, Cis ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Oke, Cis, untuk di laga kali ini, di sini Inter Milan cukup besar ngepur di setengah dan 3/4 ya. Aku rasa di sini bisa dimenangkan oleh Inter nih, Cis. Karena apa? Karena di sini bila Inter menang ya, Inter bakal bisa menjuarai Liga Serie A ya kan. Jadi untuk di handicapnya kali ini, aku lebih memilih untuk mengambil di Inter Milan pur 3/4. Sedangkan di over undernya, aku lebih memilih untuk mengambil under nih, Cis ya. Karena di under 3, 2/3/4 di sini masih mendapatkan odd minus ya. Kemungkinan besar ya, Cis, di sini bakal terjadi hanya 1-0 saja, Cis. Karena di pertandingan head to head mereka tuh lebih sering terjadinya over ya kan. Pasti orang berpikiran ini bakal over, Cis. Kalian harus berhati-hati, ini bakal terjadi under ya kan. Jadi untuk laga kali ini, di handicapnya aku lebih memilih ngepur AS Roma dengan 3/4 atau setengah. Sedangkan di over undernya aku lebih memilih under 3 nih, Cis. Kalau mau main aman, kalian bisa mengambil di under ya, under 3 nih ya kan. Oke, Cis, sekian dulu prediksiku ya. Kau utamakan prediksi sendiri. Kalau cocok kau rasa kau gas, kalau nggak cocok kau rasa jangan kau gas. Terbang kau nanti. Prediksi ini gratis ya, Cis, tidak dipungut biaya. Kalau mau kau join ke grup WhatsApp, nanti aku sertakan di kolom komentar, Cis. Oke, sebelum ku tutup videoku ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa kau nyalakanlah lonceng notifikasinya berdampak ke video terbaru dariku. Oke, Cis. Kalau kalian tidak bisa masuk ke grup WhatsAppku, kalian bisa masuk ke grup FB ku di Prediksi Nababan. Akan kuletakkan di kolom komentar ya untuk linknya. Atau bisa kalian add FB ku di Saputra Nababan ya, dengan profil Prediksi Nababan ya, guys. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan salam JP. See you next time. Bye.